Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas 7 senjata canggih Jerman era Perang Dunia Kedua. Yang pertama adalah U-Boot. U-Boot adalah singkatan dari Underwater Boot. Dia merupakan kapal selam Jerman. Jadi U-Boot itu dibagi dua nih. Yang satu tenaga diesel, yang satu tenaga listrik. Gila, zaman segitu udah ada kapal selam tenaga listrik. U-Boot tenaga diesel lebih dulu diperkenalkan dibanding U-Boot tenaga listrik. Jadi U-Boot tenaga diesel itu kekurangannya agak berisik. Jadi lebih gampang dideteksi musuh. Kalau zaman dulu itu kan dideteksinya bukan sama radar atau chip kayak gitu, bukan. Jadi zaman dulu itu lebih ke suara mesin. Jadi dideteksi nih suara mesinnya tuh di mana nih. Kalau sekarang itu kan pakai radar atau kayak chip kayak gitu kalau sekarang. Zaman dulu tuh beda tuh, pakai suara. Semakin berisik suara si kapal selam tersebut, semakin gampang dideteksi oleh musuh kayak gitu, gampang. Terus juga kelebihan lain dari U-Boot Jerman sendiri adalah pasti lebih lincah gitu kesana kemarinya tuh, karena ukurannya lebih kecil. Lebih kecil bukan berarti jelek, bukan. Lincah banget pokoknya. Jadi kalau kapal selam dari Inggris terus dari USA itu kan lebih gede tuh, lebih gede otomatis bebannya lebih banyak tuh. Nah, dengan beban lebih banyak itu pasti lebih lambat kan. Jadi agak susah tuh bermanuver, belok-belok kanan kirinya, terus mundur segala macam, agak susahnya. Cuman U-Boot itu kan dibuat lebih kecil. Jadi nggak susah buat bermanuver kanan kiri, terus depan belakang, belok kanan kirinya tuh nggak susah. Kelebihannya kayak gitu, cuman kekurangannya kan lebih sedikit tentara atau awak yang masuk ke dalam kapal selam tersebut. Cuman mungkin Jerman di sini lebih memikirkan kepada akurasi. Bukan akurasi, maksud gue lebih memikirkan kepada mobilitasnya lah. Biar gampang hindar gitu kan kalau diseruduk musuh atau kalau ditembak dari jauh, biar gampang menghindar lah kayak gitu. Pokoknya kalau zaman dulu tuh lihat U-Boot, lu pasti aneh lah. Karena zaman tahun 1930-an itu kan masih jadul banget. 90 tahun yang lalu udah ada U-Boot, bayangin aja lu, udah ada besi yang bisa ke bawah, bisa ke atas gitu, bisa ngapung. Terus juga kecepatannya itu udah setara kayak motor pada saat itu. Lu bayangin aja dah. Bahkan lebih cepat dari motor loh. U-Boot versi listrik itu. Yang kedua adalah tank legendaris dari Jerman, yaitu tank Tiger. Pasti lu yang sering lihat film-film Perang Dunia Kedua, pasti lu tahu lah tank Tiger. Bahkan nama Tiger sendiri diadopsi oleh Jepang sebagai motor andalannya, motor versi laki. Itu pada tahun 1999 sampai tahun 2000-an untuk diproduksi. Karena Jepang itu kan dulu beraliansi dengan Jerman. Makanya dia terinspirasi dari nama tank legendaris tersebut. Dipakailah nama Tiger tersebut kepada motor besutan Jepang tersebut. Tank Tiger sendiri diproduksi pada tahun 1939 sampai tahun 1945. Sebenarnya sekarang masih dibuat, cuman beda nama aja. Tank Tiger sendiri memiliki kelebihan lebih tebal, lapisan bajanya itu lebih tebal, 3 kali daripada tank-tank sekutu atau Uni Soviet. Jadi kalau misalkan ada tank Uni Soviet 3 nih berhadapan sama satu tank Tiger Jerman, nah itu sama aja tuh. Karena ketebalan lapis baja si tank Tiger ini setara dengan 3 tank sekutu atau Uni Soviet. Ditembak 3 kali baru tuh hancur atau gompel-gompel sedikit. Beda dengan tank Uni Soviet atau tank sekutu, ditembak sekali udah selesai, udah hancur maksud gua. Tank Tiger sendiri sering diartikan itu sebagai hantu lah oleh mereka khususnya musuh, maksud gua mereka tuh musuh Jerman kayak sekutu atau Uni Soviet. Karena mereka itu sering banget berkamuflase, dari segi cat juga kan nggak mencolok dari segi cat. Dia tuh nyesuain tuh kalau misalkan di dekat jerami catnya warna hijau sama kekuningan-kuningan kayak gitu. Kayak jerami aja kuning-kuning kayak gitu tuh. Cuman kalau misalkan mereka di salju, mereka itu dicat juga tuh, dicat pakai kayak warna salju aja kayak gitu, putih. Jadi nggak kedeteksi musuh. Begitu musuh keluar, dia ikut keluar juga tuh. Dan dia juga bermanuver itu lebih cepat daripada tank-tank milik Uni Soviet atau sekutu. Nah itu yang menjadi keunggulan tank Tiger tersebut. Tetapi si Fahrer itu atau si Adolf Hitler masih tetap kurang. Dia tuh sering ngomong ke insinyur tank, kepercayaannya dia tuh ditingkatkan lagi lah, ditingkatkan lagi, padahal itu udah termasuk bagus.
Bahkan nggak sedikit nih orang-orang tentara-tentara dari pihak Sekutu atau Uni Soviet yang memuji tank Tiger tersebut. Yang ketiga adalah motor tank. Motor tank buatan Jerman menurutku sangat unik dan sangat nyentrik banget. Karena depannya itu kayak motor biasa, cuman kalau dilihat dari belakang itu bannya beda loh, beda kayak motor-motor konvensional. Bannya itu mirip-mirip tank baja kayak gitu. Jadi dia itu bisa memuat 2-3 orang, ada juga yang ada baknya sampingnya kayak Vespa yang dimodif sampingnya tuh yang ada tempat duduk lagi kayak gitu tuh. Tujuan dibuatnya motor tank ini adalah untuk menghindari atau mengatasi medan-medan yang terjal gitu kan, kayak misalkan kerikil, terus juga batu-batu atau kayu-kayu yang berserakan. Zaman dulu itu kan nggak ada tuh jalan aspal kayak sekarang, nggak ada. Jadi zaman dulu itu jalan tuh nggak sebagus sekarang, masih banyak batu-batu, terus juga masih banyak, pokoknya nggak rata lah. Jadi dibuatlah motor tank tersebut, dan juga untuk mengatasi jika kena senapan mesin atau senapan yang gede gitulah ke ban motor tersebut. Cuman gue nggak ngerti ban depannya kenapa nggak dibuat tank lagi, apa mungkin susah kali ya, mikirin mesin dan segala macamnya, mungkin belum kepikiran lah karena zaman dulu sih. Jadi dia tuh dibuat kayak tank tuh, ban belakangnya aja kayak foto di samping kiri gua. Motor tank yang keempat adalah pesawat Messerschmitt tipe Bf-109. Kalau misalkan Jepang punya pesawat Mitsubishi Zero, Mitsubishi 0 apa tuh gue lupa. Kalau Jerman punya ini nih, pesawat Messerschmitt Bf-109. Jadi pesawat Messerschmitt ini dibuat oleh insinyur kesayangan Hitler, yaitu Messerschmitt. Kelebihan dari pesawat Messerschmitt sendiri adalah mesinnya. Kalau pesawat lain itu kan masih pakai mesin biasa lah, mesin diesel, mesin mobil, terus digedein gitu kan akurasinya, atau mobilitasnya lah, tenaganya digedein, dimasukin ke pesawat gitu, disesuaiin bodinya apa segala macam. Nah cuman kalau ini enggak nih, ini mesin jet loh. Cuma segitu udah ada mesin jet loh di pesawat biasa. Makanya dia kecepatannya lebih cepat lah daripada pesawat-pesawat Sekutu atau Uni Soviet tuh pada saat itu. Dan juga pesawat yang paling ditakuti oleh pihak musuh. Jadi suaranya tuh kayak kayak motor-motor zaman sekarang tuh yang pakai knalpot racing, nah kayak gitu. Pesawat zaman dulu, pesawat perang maksud gua. Senjata canggih Jerman yang kelima adalah senapan mesin STG-42. Kalau Uni Soviet itu punya AK-47, kalau Jerman itu punya STG-42. Lu pasti pernah lihat kan, khususnya lu yang sering nonton film-film Perang Dunia Kedua lah. Pernah lihat film The Day itu, atau operasi di Perancis sana, di pantai Perancis. Operasi pembebasan Perancis dari Jerman maksud gua. Nah di situ banyak tuh tentara-tentara Jerman yang berdiam berdiam untuk menghadang maksud gua. Yang menghadang tentara Sekutu diam di garis-garis pantai gitu. Nah mereka pakai senapan mesin STG-42. Jadi di situ jutaan tentara Sekutu versus jutaan peluru Jerman, serius loh. Bahkan saksi-saksi hidup dari Perang Dunia Kedua tersebut yang masih hidup sampai sekarang, ditanyain mereka tuh gimana sih pas kondisi kayak gitu tuh. Jadi seselamat-selamatnya mereka atau sebaik-baik kondisi tubuh mereka itu pasti ada serpihan peluru lah, pasti ada luka bekas peluru maksud gua. Karena saking banyaknya sih tuh prajurit Jerman dan senapan mesinnya tuh di situ berjejer loh. Jadi pokoknya kalau tentara Sekutu datang, pasti peluru udah pada siap tuh di situ. Gue juga udah bahas detailnya di video gue yang dulu tuh, Operasi The Day. Senjata canggih Jerman yang keenam adalah gas beracun. Sebenarnya gas beracun itu udah dipakai dari Perang Dunia Pertama, cuman Perang Dunia Pertama itu nggak terlalu seterkenal Perang Dunia Kedua gas beracun Jerman. Karena apa? Karena hanya ditunjukkan kepada tentara saja ketika Perang Dunia Pertama. Jadi gas beracunnya itu cuma buat tentara lah kayak gitu. Nah cuman kalau Perang Dunia Kedua beda. Ada juga tuh yang buat tentara tapi lebih ke buat tawanan dan juga musuh-musuh politiknya Hitler yang dibantai di suatu ruangan. Nah dimasukin di situ tuh gas-gas beracun dari atas. Jadi mereka itu dikelabuinya suruh mandi. Pokoknya suruh buka busana mereka terus masuk, disuruh mandi. Dibohonginya kayak gitu. Nah ketika mereka udah masuk semua, dikunci rapat-rapat semua ruangannya, habis itu dimasukin tuh dari atas gas beracun tersebut.
Bahkan korban dari gas beracun tersebut itu mencapai 6 juta loh. 6 juta warga Yahudi doang, belum yang lainnya tuh. Kayak misalkan dari tentara Uni Soviet atau tentara sekutu yang dimasukin ke situ juga. Yang ketujuh adalah pesawat jet pembom. Jet pembom tipe Horten HP-299. Zaman segitu gila kan. Ada pesawat pembom, cuman bukan pesawat biasa yang bawa bom tersebut. Pesawat jet loh. Pesawat jet itu kecepatannya 2 kali pesawat biasa, bahkan 3 kalinya. Misalkan pesawat biasa atau pesawat konvensional cuman 90 km per jam, nah dia tuh bisa 180 atau 360 km per jam. Itu tuh ngebawa bom yang beratnya 2 ton, 3 ton. Kalau kosong lebih cepat lagi. Kalau nggak bawa bom maksud gua. Tapi di Perang Dunia Kedua tersebut, pesawat jet pembom Horten ini nggak terlalu sering dipakai karena biayanya gede. Jadi Jerman lebih mementingkan buat apa sih? Buat akomodasi lain lah biayanya tuh. Karena pesawat jet ini masih terbilang cukup gede biayanya. Buat kalian yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Buat yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gue. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.